Shalom, bersama saya kembali dalam program Rema, di mana kita bersama-sama membahas firman Tuhan dan mengenal Tuhan menjadi lebih baik. Ketika kita mengenal firman Allah, maka itu sebenarnya kita sedang mendalami dan lebih mengenal Allah yang kita sembah. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, Allah kita adalah Allah yang selalu menyatakan dirinya untuk kita kenal lebih dalam. Dia bukan Allah yang rahasia, saudara-saudara, yang tidak ingin dikenal lebih dalam oleh penyembahnya, saudara-saudara. Tetapi dia sungguh-sungguh adalah Allah yang begitu rindu dekat dengan kita. Itulah sebabnya dia turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, adalah untuk menjadi bisa lebih dekat dengan kita, untuk menyatakan kasihnya yang sempurna itu, saudara, kepada kita, bahwa betapa kerinduan hati Allah ingin menjadi dekat, bersekutu intim dengan hidup kita. Nah, tetapi seringkali saudara-saudara dalam hidup ini yang menjadi persoalan adalah karena kita yang membuat jarak yang menjadi jauh. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka jarak itu menjadi jauh. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya tetap, saudara-saudara, menghampiri manusia, bahwa Dia mengasihi manusia. Dia mengasihi kita. Di dalam kasih karunia-Nya, saudara-saudara, Dia mau membawa kembali hubungan yang intim itu dengan Allah. Maka Dia memperkenalkan Allah kepada kita bahwa Dia adalah Bapa. Dengan demikian kita bisa memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Dia. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, apa yang akan kita baca ini, saudara-saudara, sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Tapi sayang sekali bahwa seringkali saudara-saudara, karena kita menerima kasih karunia, kita menyia-nyiakannya. Mari kita akan membacanya. 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel 15. Itu Saul ditolak sebagai raja. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yahuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir?" Sesudah itu menjauhlah orang-orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang mereka tumpas. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, "Aku menyesal karena aku telah menjauhkan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku." Maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, "Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan.
Kemudian ia berbalik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepadanya, ya, itu kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kalau kata Samuel, "Kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa dari orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jerahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jerahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertelur, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Sampai di situ dulu, saudara-saudara. Jadi kisahnya bahwa Tuhan berfirman kepada Samuel untuk menyampaikan kepada Saul memerangi bangsa Amalek, karena bangsa ini adalah bangsa yang menghalang-halangi selalu orang Israel sejak keluar dari Mesir. Dan Tuhan berkata melalui Samuel bahwa pergilah, perangi bangsa Amalek dan tumpas, jangan ada yang sisa. Tumpas itu, saudara, artinya ya, habiskan sampai tuntas, tas. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Samuel berkata demikian kepadanya, Tuhan benar-benar menyatakan bahwa ya, tidak boleh ada yang tersisa, baik itu orang-orangnya dari yang paling mungkin baru lahir sampai kepada semua yang paling tua, yang sudah mungkin jompo tertidur di tempat tidur, tidak lagi pokoknya habis tumpas, termasuk semua hartanya tidak boleh diambil, ditumpas habis, hewan-hewannya harus dibunuh semua habis. Nah, lalu berperang Saul, saudara-saudara, kita tidak tahu, ya mungkin kita baca tadi bahwa Saul berkata dia takut terhadap rakyat. Karena rakyat melihat, waduh, ini banyak harta-harta yang bagus. Udahlah, yang jeleknya aja kita tumpas, yang bagus-bagus kita bawa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Itu alasannya, saudara-saudara. Itu pertama. Yang kedua bisa juga alasan mungkin dengan menangkap raja Agag, rajanya itu Agag. Mungkin Agag berkata, "Jangan bunuh saya. Saya akan memperlihatkan kepada kalian di mana harta-harta yang terbaik dari bangsa ini, dan berikan kepadamu asal tidak membunuh saya." Terjadi pertukaran demikian, saudara-saudara, ya, disogok kira-kira. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka menangkap, menyelamatkan Agag, tidak membunuhnya, dan hewan-hewan yang terbaik dan beberapa harta-harta benda yang lain yang mereka anggap bagus untuk mereka persembahkan kepada Tuhan, mereka bawa. Tapi Tuhan berbicara malamnya kepada Samuel bahwa Saul sudah tidak taat. Dan singkat cerita, kita membaca Samuel menemui Saul dan menyampaikan firman yang disampaikan Tuhan kepadanya.
Bagaimana Tuhan telah memilih engkau dari antara suku, walaupun engkau merasa yang terkecil dari sukumu itu sendiri, yang paling tidak berharga engkau rasa di dalam sukumu, bahkan di dalam keluargamu engkau yang termuda. Tetapi Allah memilih engkau dari sana untuk menjadi raja memimpin bangsa ini. Tetapi sedianya Tuhan mau mengokohkan takhtamu, tidak jadi. Tuhan menolak engkau karena engkau menolak di firman-Nya. Lalu dia berkata, tuh saya sudah ikuti, saya mengambil jarahan-jarahan itu yang terbaik. Karena kan bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Berikan persembahanmu kepada Tuhan. Rajanya saya tangkap nih. Akhirnya Samuel berkata, sudahlah, aku mau beritahu kepadamu. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban melebihi mendengarkan dan taat kepada perintahnya? Tahukah engkau? Saya kira demikian kalau bahasa kita, saudara. Samuel berkata kepada, tahukah engkau bahwa tidak taat melakukan kebenaran firman Tuhan itu pendurhakaan. Dan berdurhaka itu sama dengan orang yang bertenung. Ya, bertenung, saudara, berdukun. Ya, melakukan tenungan atau membaca-baca mantra untuk orang lain. Tahukah engkau bahwa ketidaktaatanmu kepada firman Tuhan sepenuhnya itu adalah menunjukkan kedegilan hati. Dan degil itu sama dengan menyembah kepada berhala. Dan karena engkau menolak Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mengajar kepada kita, saudara-saudara, bahwa iman kepada Kristus tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan kita kepada kebenaran firman-Nya. Dan ketaatan saudara tidak bisa setengah. Bahkan tidak bisa 2/3-nya. Misalkan ada 10, lalu saudara melakukannya 9,5. Ya. Saudara melakukannya 9,5 atau 9,9. Tinggal 0,1%. Dianggap Tuhan tidak taat. Artinya saudara-saudara, ketaatan itu baru disebut taat ketika kita melakukannya seperti yang diperintahkan. Itulah namanya taat. Tidak bisa dikatakan taat ketika kita separuh-separuh. Lebih dari separuh, saudara, 2/3. Ya, tidak bisa. Walaupun tinggal sedikit, saudara-saudara. Yang namanya taat, setelah kita melakukan seluruhnya, baru disebut taat. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih karunia Tuhan telah memilih kita. Itu bukan karena kita, tapi karena ketaatan Kristus di atas kayu salib untuk kita. Nah, ketaatan Kristus yang 100% ini membuat kita diselamatkan, dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, saudara-saudara. Tetapi bukan berarti bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan seenak perut kita. Bukan berarti setelah kita menerima keselamatan itu, maka kita hidup bebas, dalam arti kita mau melakukan apa yang menjadi keinginan daging kita sendiri. Justru kita dimerdekakan dari hukum dosa, dari maut, saudara-saudara. Jadi segala yang membawa kita kepada maut, itulah dosa. Kita sudah dibebaskan, dimerdekakan dari situ. Jadi seharusnya kita tidak lagi terjun di sana. Kita tidak lagi, saudara, mencoba-coba untuk melakukannya dengan melawan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengalami kasih karunia, saudara, akan sujud kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Akan hidup taat kepada Tuhan dengan benar. Akan memperhatikan kebenaran-kebenarannya. Karena dia tahu, dia bukan lagi manusia berdosa, tapi dia orang yang telah dibenarkan. Dan dia sebagai orang yang dibenarkan, dia orang benar. Dia telah dikuduskan, maka sebagai orang kudus, dia hidup dalam kekudusan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kadangkala ada orang berpikir, saudara-saudara, dia kasih persembahan banyak, nyogok Tuhan untuk membayar ketidakhadirannya di dalam ibadah-ibadah. Tuhan tidak memaksa saudara untuk datang beribadah ke gereja atau apa. Tetapi ada orang-orang yang merasa mau membayar dosanya dengan cara-cara begitu. Tidak, dosamu sudah diampuni. Kalau engkau tidak melakukan ketidaktaatan, maka itu
tuduhan itu datang, iblis punya jalan untuk bisa menekan, mengintimidasi saudara, merasa tidak layak, membuat saudara tidak pantas, membuat saudara merasa bersalah, tertekan. Itu bukan pekerjaan Allah. Di dalam kasih karunia, Allah telah mengampuni saudara. Tetapi engkau membuka pintu bagi si jahat untuk menuduh, dan tuduhan dakwaan iblis itu saudara yang begitu banyak berbahaya bagi orang percaya. Dan tidak ada tempat kita berlindung dan lepas dari semua itu kecuali di dalam Allah. Dan engkau harus datang kembali di dalam takhta kasih karunia untuk belajar hidup dan taat kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bukankah semua yang Tuhan berikan ini bukan untuk kebaikan Tuhan? Tidak ada. Tuhan itu sudah baik. Tuhan itu tidak pernah tidak baik. Tuhan itu saudara, dia adalah sumber kebaikan. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi tuh saudara-saudara melakukan sesuatu untuk membuat dia berbuat baik kepada kita. Dia telah melakukan seluruh kebaikan yang terbaik padanya untuk kita. Dia telah menyelamatkan saudara. Saudara tidak perlu lagi melakukan apapun untuk supaya lebih layak dan selamat di hadapan Tuhan. Yang saudara kita perlu lakukan dalam hidup adalah mendengar kebenaran firman Allah. Artinya di sini saudara kita belajar untuk senantiasa memiliki firman dalam hidup kita. Ya. Dan saudara-saudara taat, belajar hidup sebagai orang benar, sebagai orang kudus. Dosa adalah dosa, saudara-saudara. Tidak bisa kita tawar-tawar. Dosa ya sudah selesai, sudah dikalahkan. Tetapi saudara-saudara, iblis selalu mencari kesempatan jikalau engkau keluar dari perlindungan itu dengan tidak taat. Kadang-kadang kita mau menyogok Tuhan dengan cara-cara kita, itu tidak mungkin. Kita pikir dengan kita memberi perpuluhan, dengan kita memberi persembahan, dengan semua itu adalah untuk menyogok Tuhan supaya kita dilayakkan di hadapan Tuhan, supaya tuduhan-tuduhan yang ada dalam diri kita hilang. Tidak bisa. Saudara harus belajar, ada bagian-bagian yang memang kita harus taati. Tidak bisa kita bayar dengan yang lain. Selain kita harus kembali kepada perintah itu dan hidup melakukannya di dalamnya. Damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi kita. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mengerikan juga kalau kita baca ini. Karena Samuel kemudian mengatakan kepada Saul bahwa kalau kita tidak taat, kita berpikir seperti selama ini berpikir salah tentang Tuhan, saudara-saudara, maka saudara-saudara dia katakan demikian. Pendurhakaan itu adalah, ya, dia menyamakan ketidaktaatan adalah sebagai pendurhakaan. Dan pendurhakaan itu sama dengan dosa bertenung. Saudara tidak kedukun. Saudara tidak punya lagi mantra-mantra, jimat-jimat, dan sebagainya. Tapi ketika kita tidak belajar hidup taat, saudara-saudara, tidak belajar hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya orang benar, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sedang hidup dalam bertenung. Atau lebih ini lagi dikatakan degil. Ketidaktaatan sama dengan orang yang hatinya degil, keras hati, saudara-saudara. Dan keras hati sama dengan menyembah berhala. Kita keras hati kepada Tuhan. Kita tahu dalam diri kita bahwa apa yang kita makan, minum, lakukan, ini salah, ini dosa misalkan. Apa yang kita lakukan ini salah, ini tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi kita berusaha berargumen, saudara, untuk terus-menerus melakukannya, mengerjakannya, memasukkannya dalam diri kita. Sesungguhnya kita sedang menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Karena kita sedang mengeraskan hati, mendegilkan hati kita dengan berbagai macam alasan-alasan. Saudara, firman Tuhan itu tidak ada tawar-menawar. Firman Allah adalah hidup, ya dan amin. Dan dia memberi kita hidup. Hidup bukan hanya sekedar hidup di sini. Dia ingin kita hidup di sini bahagia, sejahtera, diberkati dengan kelimpahannya. Dan dia ingin kita hidup, saudara-saudara, dalam kekayaannya. Tetapi saudara-saudara, lebih dari itu, dia mau kita mengalami semua itu, saudara, dalam kebenarannya, kekudusannya. Itulah yang membuat kita mengalami sungguh-sungguh damai sejahtera yang sejati, sukacita sejati,
dan kita ada di dalam kebahagiaan yang sejati. Pastikan saudara-saudara hari-hari ini kau taat. Banyak hal di hidup kita negosiasi dengan Tuhan, kita membuat alasan-alasan. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa ini salah, ini dosa. Tapi terus menerus kita masukkan ke dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Kita lakukan. Sesungguhnya engkau sedang menyembah berhala itu. Kau sedang tidak menyembah Tuhan. Padahal kasih karunia Tuhan telah datang kepadamu. Jangan gunakan itu untuk hidup. Kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Dosa adalah dosa, dan dosa mendatangkan kematian. Tetapi di dalam Kristus Yesus ada hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Kebenaran ini kiranya memberkati kita. Jangan coba-coba sogok Tuhan, saudara. Tuhan sudah melakukan yang terbaik untukmu. Kau hanya tinggal menjalaninya. Maka damai sejahteranya, sukacitanya, segala berkat dalam bentuk apapun, Tuhan curahkan dalam hidupmu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara senantiasa hidup dalam anugerahnya, kasih karunia-Nya. Karena Dia begitu sayang dengan Anda, Dia begitu mengasihi Anda, Dia sudah mengampuni Anda, Dia sudah taat untuk Anda. Berarti engkau bisa taat karena ketaatan Kristus. Engkau dapat hidup benar dan kudus karena kebenaran dan kekudusannya telah dicurahkannya kepadamu. Dan engkau dapat hidup di dalam dunia ini, saudara-saudara, terus menerus dalam urapannya. Tahukah saudara apa yang terjadi dengan Raja Saul? Bahwa Saul kemudian diambil daripadanya, urapannya menjadi hilang, wibawanya sebagai seorang raja, tahtanya, saudara-saudara, menjadi banyak hilang. Kehidupan rohani orang itu menjadi dia merasa rendah, jauh dari Tuhan. Kok Tuhan tidak mengasihi saya dan sebagainya. Padahal bukan itu, saudara-saudara. Karena dia tidak belajar hidup taat, tidak sungguh-sungguh di dalam menyembah kepada Tuhan. Taat adalah kasih karunia Tuhan kepada kita untuk membuat kita terus sungguh-sungguh sujud menyembah kepada Tuhan. Tidak degil hati, tidak saudara mencari alasan-alasan, tapi dalam semuanya kita tetap sungguh-sungguh mengikuti kebenarannya, taat dan hormat kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya umat-Mu semakin hidup dalam ketaatan, hidup di dalam iman, dan sebagai orang-orang benar, orang kudus. Kami belajar kepada Saul, Tuhan, bagaimana dia menyia-nyiakan kasih karunia, kehilangan dalam kehidupannya. Kami tidak ingin kehilangan karena kami menolak kasih karunia. Terima kasih bagi saudara-saudara yang lain yang belum menerima anugerah, menolaknya. Kiranya anugerah terus mengejar mereka, menjamah dan membuka hati, sehingga hidup di dalam segala kelimpahan Tuhan kekal selama-lamanya. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kiranya kebenaran itu terus menuntun kita, saudara, untuk hidup terus taat. Dan karena ketaatan selalu membawa berkat-berkat. Dan di dalam ketaatan iman kita semakin juga kokoh. Dan karena kita hidup terus dalam ketaatan kepada firman Allah, kita melihat berkat-berkat itu dicurahkan dan menjadi bagian hidup kita selalu. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.